Ya, sore ini sesi tanya jawab dilanjut. Sekarang hari apa ini? Sekarang saya lihat HP saya dulu. Hari Kamis tanggal 9. Corona gini sampai lupa hari ya. Gila. Ya kan ya, tanggal 9 hari Kamis. Saya nunggu yang lihat live lebih dari berapa orang ya, supaya saya nggak ngulang-ngulang lagi. Pertanyaan udah saya kumpulin, tinggal nanti saya jawab. Pertanyaannya nanti saya akan jawab. Sorry online-nya terlambat karena tadi biasa ngepel, nyapu ngepel dulu. Balikpapan hadir ya, selamat datang. Mungkin kalau ada pertanyaan live nanti akan saya jawab ya. Nyimak dulu bos, tak cari pertanyaan. Heru Santoso ya, nyimak dulu aja. Kocamik mana, PD CD15 atau Vital HF140? Wah, kalau saya bilang ya sama Ciamiknya, karena PD kalau nggak salah HF140 tuh exitnya, bentar saya lihat ya, exitnya 2 in ya nggak salah. Bentar, untuk menjawab pertanyaan dari ex-friend Danish, bagus mana PD CD15 sama Vital Pro HF140? Vital Pro HF140 cepret, kita lihat. HFO ternyata exitnya sama, 1,5 in. CD15 itu enggak neo, ini yang HF140 neo. Terus bentar saya klik di sini. Sorry ya, saya nggak hafal satu persatu spek ya. Respon curve-nya saya lihat, respon curve-nya super high-nya nggak hilang, bagus ya di sini. Terus sekarang saya lihat PD CD 1.5. Oke, PD 15 saya masukin lagi di internet. PD CD 15 saya ngelihat PDF-nya dulu. Oke. PD 115 juga frekuensi super high-nya juga nggak hilang. Sekarang kita mulai koncekin speknya. Nah, gini loh ya, kalau orang-orang ini mau belajar lihat spek ya toh, di driver antara PD15 sama Vital Pro HF140. Di sini voice coilnya PD CD15 2,5 in. Kalau HF sebentar, HF hilang. Sorry guys. Vital Pro HF140. Oke, ini Vital Pro HF140 voice coilnya overall diameter, exit throatnya 1,4 sama voice coilnya 2,9 1 inch. Oke. Secara voice coil besaran HF140 ya, Vital Pro. Terus kemudian yang kedua kita lihat wattnya. Wattnya dia 50 watt. Kalau PD berapa sekarang? PD wattnya 90 watt. Oke. Terus kemudian frekuensi responnya 500 sampai 18 kilo. Recommended X-overnya 1,6 kilo. Terus ini PD ya, sensitivity-nya 109 dB. Sekarang kalau saya lihat di Vital Pro SPL-nya 109 dB. Terus kemudian SPL-nya sama kurang lebih
voice coil-nya lebih besar 3 in, ini 500 sampai 18 kilo. Secara spek di brosur cuman kalah voice coil secara spek di brosur. Cuman sekarang balik lagi, ini kan frekuensi respon sama-sama menurut saya sama-sama bagusnya, super high-nya nggak hilang ya kan ya. Jadi kalau menurut saya ini harus di compare head to head, didengerin suaranya ya. Tapi pasti Vital Pro kalau voice coil-nya 3 in pasti lebih mahal daripada PD. Itu jawabannya ya untuk ex-friend Danis. Terus kemudian Roni Samasdu hadir, pasti hadir, monggo hadiro. Jepara hadir ya. Wah, nah ini ada yang nanya ini tadi, siapa yang namanya? Banjarmasin hadir manen, boleh. Ini Kang Sun yang nanya ini sih. Kok gak bisa disimur nih, gimana pertanyaannya? Kang Sun yang nanya ya, aku mau nanya normalnya suara untuk panjang kabel dari mic ke mixer, dari DLMS ke power, dari power ke speaker. Oke, saya jawab dulu satu-satu ya. Normalnya suara untuk panjang kabel dari mic ke mixer. Dari mic ke mixer itu sebetulnya adalah kabel signal. Kalau kabel signal itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena yang dikirim signal. Dari DLMS ke power itu juga kabel signal. Jadi sebetulnya nggak berpengaruh. Kenapa Anda merasa bahwa itu kurang suaranya? Karena kadang-kadang kan banyak orang ngakalinya pakai kabel snack untuk ditarik panjang. Ya, kalau saya pribadi saya nggak pernah mau kabel snack sebagai kabel signal karena secara kualitas kabel snack itu kan isinya sedikit ya, tembaganya ya, terus kemudian kan serabutnya sedikit, terus kemudian serabutnya akan kecil karena dia kan dibuat kayak saya semacam snack kabel tuh supaya praktis lah ya. Suaranya memang beda kalau dikasih kabel kayak misalnya pakai MC5000 gitu ya, Klotz ya, itu suaranya beda karena MC5000 itu kalau dilihat dari speknya itu spek MC5000 itu diameternya kabel per tembaga itu lebih gemuk, terus kemudian jumlah tembaganya lebih banyak, otomatis dia menghantarkan sinyal jauh lebih bagus. Yang ketiga dari power ke speaker, ini juga kemarin sudah ditanyain sama lupa saya namanya. Dari power ke speaker itu ada loudspeaker kabel kalkulatornya, itu sudah saya sharing di wall saya, namanya PA Calculate. Itu yang ngasih RCF. Di situ Anda tinggal masukin kabelnya, impedansinya berapa, speakernya berapa watt, kalau ditarik berapa meter, dengan kabel berapa mili, itu akan berkurang lossnya berapa watt, berapa volt dan sebagainya. Itu menjawab pertanyaan dari Kang Sun. Oke, next. Ragil Analyzer tanya, driver untuk monitor yang lumayan untuk sound jenangan pakai apa Om? Driver untuk monitor, ini driver untuk monitor speaker ya. Driver untuk monitor speaker yang lumayan jenangan pakai apa Om? Kalau saya saranin kalau Anda panggungnya nggak terlalu besar, Anda cukup pakai drivernya yang 1 in aja exitnya. Kalau Anda ngomong yang lumayan, ya itu relatif ya, kan banyak ya, tergantung dari dompet Anda. Kalau dompet Anda tebel ya belinya mereknya yang bagus. Kalau dompetnya tipis, belilah barang yang misalnya China brand yang ada spare partnya ya. Kalau saya ya, ini saya nggak ngomong saya bakul, saya jualan loh ya, tapi kan namanya barang ini kan bisa rusak. Kalau yang ada spare partnya pasti mereknya SPL, itu ada spare partnya, ada diaframnya, ada sepulnya lah bahasa gampangnya. Jadi kalau saya pilih sesuatu barang yang ada spare partnya, karena kalau rusak kita nggak buang. Terus ada yang nanya, Leonanendo hadirku, mau tanya kalau buat lo bagusan SPL PD 1545 sama PD 1550. Saya pernah ngukur kurang lebih frekuensinya sama, SPL nya kurang lebih juga sama ya, jadi tinggal seneng yang pantatnya modelnya gimana. Kalau yang di rumah sudah punya 1545 ya seragamin semua, kalau yang di rumah punya 1550 juga seragamin semua. Coba dicek di video saya di Instagram.
Airul Squad, selamat sore Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai hadir. Jual bebek ini ya Pak ya, bebek Sinjai. Bayu Prastio Hutomo, selamat soreku, saya pantau dari Bojonegoro, terima kasih. Asam Ari, speaker SPL audio 10750 YK 4 kali, drivernya pakai FD 2080, enaknya pakai 2 atau pakai 4 kok. Ini menarik ini untuk dibahas. Saya untuk menjawab pasti pertanyaan Anda ini susah, karena adalah satu, Anda mesti ngitung dari gini, SPL 750 YK, sekarang kita harus ngitung dulu SPL-nya berapa. Ya, kita anggap karena SPL itu nggak punya datasheet ya, kita anggap aja 10750 YK itu kalau yang RCF yang original itu kurang lebih dB-nya sekitar 97, 98, nggak 99, lupa saya, antara segitu ya kan ya, antara 97, 98, 99 ya, kurang lebih 100 saja lah supaya gampang lah ya Pak ya. Ini saya nggak hafal spek ya, tolong kalau salah jangan dibully saya ya kan ya, daripada nanti saya buka di handphone nanti lama nggak jawab. Anggap aja 100 dB. Penambahan satu speaker ke speaker kedua itu nambahnya berapa dB sebetulnya? Ya kan ya, saya nanya pertanyaan dulu. Speaker 1 100 dB. Speaker kedua nambahnya berapa? Nambahnya itu maksimal Pak, kalau nggak cancel Pak, itu cuma 3 dB. Jadi kalau dikali 4 berarti 100, 103, gampang tadi 97 aja ya, 97, 100, 103, 106, 109. Oke. Sekarang anggap aja itu 4 speaker, dB SPL nya 109 dB. Nah sekarang FD 2080, anggap aja Twitter itu banyaknya kurang lebih kayak tadi itu 109 ya. Tadi kita lihat Vital Pro HF140 ya, atau PD CD 1,5 ya, itu 109. Kalau Anda pakai 2 berarti kan 112 ya kan ya, anggap aja begini ya Pak ya ibaratnya. Jadi anggap aja 100, tadi berapa itu lupa saya, 109 sama 112, high-nya 112 dB karena cuma nambahnya 3 dB, mid-nya 3 kali 4, jadi dari 97 tambah 12 kurang lebih sekitar 109 ya kan ya. Nah 109 sama 112. Sekarang pertanyaan saya balik lagi ke Bapak, apakah driver Anda ini dengan pengaruh horn itu apakah tidak diekualisasi? Nah kalau Anda ekualisasi diturunkan di EQ misalnya 4 kilo karena kena horn line array. Biasanya kalau horn harmonika atau horn CC itu kalau kita ukur di line array ya kan pakai Smart Life, pasti 4 kilonya nongolnya tinggi sekali. Nah kita kan adjusting toh Pak itu Pak. Nah untuk supaya suaranya tidak terkonsentrasi di 4 kilo aja, kita akan dari boosting kita turunin. Nah kita nge-EQ nya berapa dB misalnya, kita nge-EQ 5 dB misalnya, misal loh ini Pak ya, kita nge-EQ 5 dB terus ada frekuensi 10 kilo lah yang golongan yang bengek-bengek itu kan ya, kita EQ, belum lagi nanti 3 kilo lah kita EQ, kita turunin minus 3 dB dan sebagainya. Overall rata-rata kita EQ minus 5 dB. Berarti 112 dB dikurangi 5 dB itu petune piro itu? 107 dB. Nah 107 dB otomatis akhirnya tadi mid-nya berapa? 109. Ya kan, kalau high-nya 107 berarti apa? Komposisinya kurang. Ngerti ya ini ya Pak Azamari ya. Tergantung, makanya saya nggak bisa jawab ini dengan pasti, tergantung Anda nge-EQ nggak. Kalau Anda nggak nge-EQ pakai 2 cukup. Tapi kalau Anda kena horn liner ya, atau horn yang merubah frekuensi respon driver Anda yang harus EQ, wah pakainya harus banyak. Ya kenapa kalau Anda custom box nggak bisa efisiensi? Sebetulnya jawabannya simpel ya, karena Anda bikin kan mau cari murah Pak, nggak ada masalah mau bikin cari murah, tapi at least Bapak mau cari murah itu harus bikin speaker yang
kalau bisa jangan di EQ speakernya supaya energinya nggak habis Pak. Ngerti ya Pak Asamari ya? Jadi kalau mau jawab pakai 2 pakai 4 enaknya gimana? Saya nggak bisa jawab pasti, tapi saya sudah kasih penjelasannya. Bapak yang mikir sendiri. Ex-friend Danis, mantap kok, sangat bermanfaat, ditunggu insya Allah. Saya mau nambah 2 biji antara Vital atau sebulan, antara sebulan di 26 ready dulu. Oke, terima kasih. Bayu Prastio Hutomo ya, Bayu Prastio Hutomo menanyakan, kok kenapa kok CA30 di Biaudio udah nggak keluar lagi padahal suaranya mantap, tapi sekarang saya beli mana ini, saya beli M5X malah jos tenaganya koyok gajah. Nah ini jawabannya. CA30 itu saya nggak kulak lagi karena masalahnya ya orang taunya box CA ya. Box CA modelnya tulisannya CA. Habis ditulis CA dipukul rata semua CA isinya sama. Padahal punya saya suaranya bagus. Ya kan ya, tenaganya bagus. Tapi dipukul rata akhirnya saya nggak bisa jual, sorry. Terus kemudian ada M5X tenaganya jos ya. Akhirnya saya suruh modifikasi pabrik dari di Cina, dari CA30 ditambahin finalnya, ditaikin tegangannya, jadilah M5X itu. Dan harganya ternyata cuma beda, nggak terlalu jauh. Ya akhirnya kenapa saya memutuskan CA30 di Biaudio nggak saya import lagi. Hilman, Cirebon hadir, salam semuanya, stay at home, terima kasih, sukses, terima kasih. Leonardo, terima kasih atas jawabannya, berarti Anda udah jelas. Dwi Sulistiono, selamat soreku, saya dari Purwokerto. Mana ini? Sukses terus, kalau belanja di Korting, pasti, tenang aja. Terus Nijar ini dari Surabaya, dia adalah rental, aduh lah Jar, nama rentalmu itu apa Jar ya? Lupa saya, lupa Jar, sorry nama rentalmu apa? Di Surabaya pokoknya, itu juragan apa? Itu lho apa? Iki lho, sing nganggo terpal iku lho, apa sih panggung apa iku terpal, aku gak ngerti lali nek ini. Soalnya suwe gak kerja, lupa saya. Amat Amarta, Kuningan Jabar nyimak biar tambah ilmu ya, monggo. Adi Solo organ mantap, berarti udah ngerti tadi nanya. Oke. Karena udah gak ada pertanyaan lagi secara live, sekarang saya ini ada satu lagi. Verdinho idola Pro Sound. Beda fase yang patah-patah sama yang linear di crosspoint. Apa secara bunyinya dan bahasa awam? Oh, maksudnya fase yang patah sama fase yang nyambung itu apa bedanya secara bunyi dengan bahasa awam? Oke. Selama Anda fasenya bisa nyambung, ya kan ya, selama fasenya bisa nyambung, Anda itu berarti kecepatan waktu antara, ini kita bicara treble sama middle ya, kecepatan waktu antara treble sama middle Anda itu sama kecepatan waktunya. Jadi sehingga Anda akan mendengar di depan Anda ini suaranya bukan masalah flatnya ya, kita bicara jangan masalah flatnya, tapi kita bicara masalah waktunya datangnya sama, otomatis di depan suaranya, kalau di depan kita ini berasa nggak ada yang ketinggalan antara treble-nya atau middle-nya. Ngerti ya, itu pakai bahasa awamnya ya. Oke, ini Bapak Heri Herviadi hadir ya, terima kasih, ini langganan saya. Ojokku mengko bingung aku jawabnya, sehat-sehat ya, makasih Nijar. Leonardo, ini pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan di online ini, dari Imron Habibi ya. Kalau sudah menggunakan crossover pasif, apa harus menggunakan crossover aktif? Kalau yang Imron Habibi nanyanya adalah, saya sudah pakai LMS, apakah perlu crossover pasif di Twitter? Nah, sekarang saya jawab satu-satu. Untuk Leonanedo, ngelin namamu bro, gak apa-apa,
Sorry kalau salah sebut ya. Crossover pasif apakah merupakan crossover aktif? Oke. Sekarang kalau sudah pakai crossover pasif, tujuannya crossover pasif itu adalah apa? Contoh, misalnya Anda punya speaker full range ya kan ya, tweeter sama 15 in dibuat monitor. Fungsi crossover pasif itu supaya apa? Supaya Anda nggak main by M. By M itu berarti tweeternya di drive 1 channel power, middle-nya di drive 1 channel power. Nah, sekarang kalau powernya pun cuman punya satu, dipakai left right, ya Anda harus pakai crossover pasif untuk ngirit power. Itu jawabannya buat Leonardo. Sekarang buat Bapak Imron Habibi, saya punya sistem 4-way. Apakah Twitter saya perlu dikasih crossover pasif? Kalau Bapak maunya istilahnya maunya main 4-way itu dijadikan 3-way, Twitter sama middle-nya ini Bapak kasih crossover pasif, ya Bapak harus pakai. Tapi kalau Bapak cuman dibuat 4-way takut Twitternya jebol karena mungkin salah puter crossover point atau Bapak takut salah cutnya subwoofer, crossover pointnya subwoofer dimasukin Twitter terus digenjot ya jebol langsung Twitternya. Itu Bapak harus pakai crossover sebagai pengaman ya. Kalau saya biasanya kalau bikin custom box di speaker line array misalnya, itu saya kasih bukan crossover Pak karena terlalu mahal. Saya kasih kapasitor Pak. Ya, saya kasih kapasitor misalnya Twitter saya mau cut misalnya 2,5 kilo misalnya. Twitter saya mau saya cut 2,5 kilo. Kapasitor ini jaganya sampai kurang lebih 1,5 kilo Pak. Jangan 3 kilo. Nah untuk ukuran kapasitornya saya ini nggak pernah hafalin. Karena saya ini paling males menghafal ya Pak Imron ya. Jadi saya kasih misalnya kapasitor 3,3 mikrofarad. Saya kapol. Gimana hasilnya di Smart Life? Terus saya kasih tambahan satu lagi, gimana hasilnya? Nah kalau sudah sampai turunnya di 1,5 kilo ya, turunnya di 1,5 kilo ya, waktu saya loss ya di loss speaker manajemennya saya loss, turunnya di 1,5 kilo, oh berarti sudah benar kapasitor saya. Nah nanti supaya filternya ini kan buat pengaman ya Pak ya, supaya filternya ini tidak kepake karena saya mau cut 2,5 kilo di Twitternya, saya mainin loss speaker management di 2,5 kilo supaya kapasitor itu filternya hanya sebagai pengaman tapi bukan sebagai crossover. Itu jawaban untuk Bapak Imron Habibi. Semoga menjawab Pak. Heli Mario Son Pro Bontang Kaltim hadir, terima kasih. Namanya Anjes Bosbil, waduh susah namanya. Berarti DLMS Passline udah akurat kok. Ya selama ini saya ada pakai buat install di gereja. Waktu saya turunin di frekuensi berapa, ya ikut turunnya di berapa, lumayan akurat Pak. Wah dari Papua ini makin montok aja ini bosku. Ya bos, kerjanya makan, tidur, olahraga, ngepel, nyapu, masak, terus kemudian mainan anjing. Anjingnya tak gemesin, udah lainnya nggak ada kegiatan bos, jadi makanya gemuk bos. Bayu Prasetyo Utomo, iya aku memang saya juga pernah dikatain orang begitu. CAKB podo ae, tapi setelah bunyi baru mengakui bahwa CA yang DB lebih bagus. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak. Ya. Aris Febrian melu belajar Om. Oke, Yus ikut belajar. Jualan sepatu aja kamu Yus, jangan ikut belajar. Pak, wah ini Pak Aten Agus Hatta, ini temen temen curhat saya. Leonardo, tidak apa-apa kok, memang banyak orang yang susah menyebut nama saya kok. Ya terima kasih atas masukannya, mantap jawabannya. Sama-sama, semoga bisa membantu. Wah ini baru temen, ganteng Om makin stres. Ya soalnya nggak dapet duit. Didik Sadewa, Kepulauan Meranti Riau hadir. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan ya, jangan nanya yang online ya, nanti saya kasih lagi. Dari Gandhi Sardot, tips memilih komponen speaker yang bagus. Oke, tips memilih komponen speaker yang bagus itu banyak faktor ya Pak ya. 1, Bapak mau bikin speaker ini mau dipergunakan untuk apa? Contoh, ya ini yang banyak yang salah.
Anda mau main 4way, Twitter 10 in, 15 in, 18 in. Orang ini selalu beranggapan Twitternya pasti beli yang 3 in, exitnya 2 in. Ya kan ya? Tapi sebetulnya yang semakin Twitternya ini semakin besar voice coilnya, ya sekali lagi ya, Twitter ini kalau semakin besar voice coilnya, itu dia semakin rendah, bisa semakin rendah crossover pointnya. Sedangkan Anda main 4way, Anda nggak perlu terlalu rendah, ya kan ya. Ini saya kasih tips and tricks. Anda boleh buka speaker, Anda coba browsing di Google ya, speaker Martin MLA. Speaker Martin MLA itu tuh isinya kalau nggak salah ya, Twitter 6,5 in sama 12 in linernya. Kalau nggak gitu, ya Twitter 6,5 in 12 in. Kalau nggak gitu Twitter 5 in 10 in kalau nggak salah, lupa saya antara segitu. Itu Twitternya pakai exit 1 in. Dia crossover pointnya karena speakernya aktif ya, tapi sama pabriknya dibilangin crossover pointnya itu 4,5 kilo. Nah, kalau Anda istilahnya mau bikin, Anda mau bikin speaker itu 4way, ngapain harus cutnya dibikin cut 1,5 kilo? Kenapa? Karena nanti driver high-nya akan bekerja keluar middle-nya. Ngerti ya maksudnya ini Pak ya? Ini cara memikir komponen yang bagus ya, itu caranya ya. Jadi Bapak harus tahu dulu, Anda harus mau bikin speaker ini dasarnya bagaimana dulu. Mau dibikin apa? Istilahnya Anda bikin perumahan misalnya, real estate. Anda harus punya marketnya dulu. Mau cita-citanya dulu mau apa? Itu jelas dulu. Ya, yang kedua, Anda harus beli speaker yang speakernya ini ada spare partnya. Karena speaker ini Anda pakai namanya anak buah. Kayak tadi saya jawab pertanyaan, Twitter dikasih kapasitor, takut jebol dan sebagainya. Nah, padahal speakernya Anda ini baru beli. Ya kalau misalnya Anda punya Twitter, tiba-tiba dipakai buat main, baru beli 2 minggu jebol. Terus kemudian Anda beli yang KW, sorry yang jual KW, saya tidak membuli yang KW. Spare partnya nggak jelas, karena barangnya juga KW juga nggak jelas, betul kan ya toh? Suaranya kalau Anda ganti yang merek KW yang lain atau cari persamaan diafram yang lain, suaranya nggak sama, ya kan ya? Akhirnya Anda jadi bingung nanti patokannya di mana. Gitu loh ya, ngerti maksud saya ya Pak ya? Jadi Anda harus milih komponen speaker yang ada spare partnya, itu menurut saya bagus. Karena apa? Karena namanya orang salah itu tidak bisa dipungkiri, ya toh. Terus yang ketiga, kalau milih speaker yang bagus pasti Anda harus memilih yang durability-nya kuat. Nah, durability kuat ini banyak faktornya. Tapi kalau saya ngomong ini nanti ada speaker, saya banyak lihat speaker 18 in, kertasnya Kevlar, sampai dipukul-pukul palu katanya nggak apa-apa. Ya, menurut saya akhirnya suaranya nggak bisa bagus karena kertasnya terlalu tebal. Ya, durability maksud saya ini nggak gampang jebol. Misalnya, voice coilnya nggak gampang ngelokor misalnya. Kadang-kadang kan ada contoh kayak Twitter, nggak dikenapa-kenapain suka putus, ya kan ya? Putusnya di kumisnya. Nah, itu yang menjawab pertanyaan Pak Gandhi ya. Oke, sekarang saya lanjut pertanyaan online lagi. Pertanyaan online lagi. Bapak Edia, semangatku buat kemajuan audio Indonesia. Terima kasih atas doanya. Bapak Gustaf Halim, biar enak soalnya diapakan Om, dibunyikan ya. Kalau ditaruh di rumah ya nggak enak, mana tahu soalnya. Aan Dwi Nugraha, cara mengukur maksimal daya speaker gimana ku? Kalau saya percaya brosur. Kalau misalnya Anda punya speaker KW atau speaker Cina yang nggak jelas mereknya, nggak ada brosurnya, Anda harus punya alat namanya MLS. Alat ukurnya mahal.
ya. Anda bisa ngukur di situ. Kalau diukur pakai telinga nggak bisa, pakai smart life juga nggak bisa. SPL-nya mentoknya seberapa. Dan kalau Anda mau tahu maksimalnya daya speakernya harus dijebolkan, baru Anda tahu maksimalnya seberapa. Kalau saya saran, percayalah pada brosur, belilah speaker yang ada brosurnya, dan percayalah pada brosur, karena yang bikin brosurnya pasti punya alat ukur. Untuk jawaban Bapak Dwi Anugrah, ya. Ini Muhammad Mijani, ya, Kasino. Ini namanya Kasino, ya, bukan Muhammad Mijani. Manajemen yang bagus rekomen apa aku? Yang bagus beliau XTA, tapi pasti kamu nggak beli, mahal harganya. Kapok. Hahaha. Rian Dan, selamat soreku. Rekomen DLMS untuk minus 32, M32. Rekomen DLMS. Aduh, ngomong cek susah nih. LMS yang rekomen menurut saya yang akurasinya akurat. Ya, merek tergantung dari kantong Anda. Semakin mahal pasti semakin akurat, itu jawabannya. Heru Santoso, bos jelaskan watt RMS dan watt peak pada loudspeaker dan berapa maksimal power apabila speakernya 800 watt. Terima kasih. Oke, Pak Heru Santoso, saya jelaskan, ya. Watt speak RMS itu ada di spesifikasi di brosur speaker kalau Anda beli, ya. Jadi Anda harus percaya dengan brosur seperti pertanyaan di atas, ya. Kalau Anda punya speaker yang KW dan speaker Cina-Cina yang nggak jelas asal usulnya, ya pasti dia tidak punya menjelaskan wattnya, karena di pabrikannya dia tidak punya alat ukurnya yang namanya MLS itu, ya. Jadi kalau nggak punya alat ukurnya, jadi mereka tidak bisa menentukan pastinya berapa, intinya begitu. Nah, sekarang maksimal powernya dan peaknya berapa? Nah, di situ kalau Anda beli speaker yang bagus, istilahnya yang bermerek, Anda akan dijelaskan watt RMS, misalnya contoh RCF 18P300, RMS-nya adalah 1000 watt, dia peaknya adalah 2000 watt. PD 185C001, RMS-nya 800 watt, peaknya 1600 watt. Ya, kurang lebih 2 kali lipat, kurang lebih. Nah, di situ Anda bisa menentukan berapa maksimal power yang dipakai. Kalau saya pakai power yang dipakai, ya kan ya, 1,5 kali watt RMS. Misalnya Anda sebutin watt RMS ini mintanya 800 watt. Jadi saya akan beli power yang RMS-nya kurang lebih 1200 powernya. 8 ohm loh ini Pak ya. Sekali lagi ya Pak ya, ini 8 ohm loh ya Pak ya. Nah, masalahnya sekarang ada lagi nih. Kalau pakai power Cina, saya nggak ngitungnya 1,5 kali lipat, saya ngitungnya 2 kali lipat. Karena apa? Karena power bertrafo itu dari 8 ohm ke 4 ohm itu naiknya cuma 1,5, bukan kali 2. Ngerti ya Pak ya? Jadi kalau misalnya 800 watt, saya akan mencari power yang wattnya 1600 watt, 8 ohm. Karena pada waktu Anda paralel 4 ohm, powernya kuat. Itu menjawab Bapak Heru Santoso. Tambahan bagaimana cara ngitung penggunaan watt power dengan speaker, udah dijawab ya Pak Heru ya. Dilman, bos kalau speaker SPL ada brosurnya enggak? Rata-rata speaker Cina brosurnya terus terang. Sorry Pak, semua speaker Cina yang saya tahu, karena saya beberapa masuk di pabrikan speaker Cina. Saya beberapa tahu ada yang dikasih merek bla 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 di Facebook, bla 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 di Facebook, ya kan ya. Itu saya pernah masuk pabriknya semua. Mereka semua tidak punya alat ukur, Pak. Jadi sebetulnya brosur-brosur semua ini kalau bikinan Cina, terus terang brosurnya nggak jelas. Terus terang ya Pak ya, daripada nanti Bapak kecewa. Tuh. Sekarang saya nanya, yang pertanyaan yang masuk dari tadi, Bambang Tiang Jogja, memilih horn line array dan horn full range. Oke, memilih horn line array pasti, namanya line array itu bentuknya kayak pisang, tahu ya, kurang lebih line array kayak begini. Di sini nggak ada papan tulis karena saya nggak punya papan tulis di rumah. Nih, ini horn line array ya, saya kasih gambar di sini. Di sini bangku nomor 1, di sini bangku terakhir saya gambarin. Ini kan fungsinya begini.
Nih. Yang speaker bawah untuk penduduk depan, speaker atas untuk penduduk yang paling jauh. Anggap aja di sini kurang lebih ya. Karena kertas saya nggak cukup ini ya, kurang lebih di sini. Nah, tujuannya apa? Anda harus beli. Kenapa desain box speaker Line Array itu selalu hornnya dari atas ke bawah nyambung? Itu supaya fungsinya kalau ini nggak nyambung, dia suaranya nggak bisa rata. Akhirnya namanya comb filter. Comb filter itu seperti sisir, ya, arang-arang. Ada enggak. Kalau Anda pakai horn yang tidak nyambung, istilahnya bahasa gampangnya yang dimengerti adalah horn harmonika. Biasanya orang-orang ya, di sini ya kan ya, horn harmonika. Nah di sini ini horn harmonika ini fungsi dipakainya tetap harus dari atas sampai bawah box secara vertikal. Vertikal apa horizontal ya? Ya atas ke bawah aja lah supaya nggak salah ngomong saya. Ya vertikal kalau nggak salah itu ya. Secara vertikal, secara horizontal ya nggak salah. Horizontal, lali lah ini ya. Itu harus box itu misalnya ini box speaker nih misalnya ini ya. Anggap aja ini box speaker. Twitternya kan di tengah, dari atas ke bawah kan nyambung. Fungsinya apa? Supaya nggak lubang-lubang. Itu satu. Terus yang kedua, kalau namanya kenapa box Line Array itu harus pakainya nggak bisa satu box? Karena derajat, apa sih? Aku sih gak terima aku. Supaya nggak salah. Saya tanya Google. Sorry guys. Horizontal adalah, sorry guys, lupa saya guys. Horizontal iya vertikal berarti benar. Vertikalnya itu kalau misalnya vertikalnya liner itu kebanyakan 0 derajat. Nah, yang adjusting hornnya bisa jadi 10 derajat itu adalah apa? Pin lock di belakangnya itu. Makanya di pin itu ada tulisan derajatnya. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Kalau dibuka jadi dia derajatnya keluar. Kalau ditutup dia derajatnya nggak keluar, jadi 0 derajat. Kenapa Line Array harus pakainya banyak? Itu fungsinya dari Line Array, ya kan ya. Jadi kenapa harus pakainya banyak? Nah, speaker konvensional atau speaker spherical istilahnya, itu hornnya melebarnya itu 90, atasnya ini misalnya 60 misalnya, atau 40 misalnya, atau 60 kali 60 misalnya ya. Ininya 60, ininya 60. Nah, berarti itu sudah mewakili taruh kata 6 box speaker Line Array, anggap aja gitu. Ya kan ya? 6 box speaker Line Array. Nah, dari situ kenapa kalau Anda pakai horn konvensional dipakai buat Line Array pasti cancellation. Karena Anda kiri dan speaker kanan misalnya Anda dempetin aja, yang tengah di sini ini cancellation kok. Apalagi ditumpuk banyak, pasti lebih banyak cancellationnya, yaitu comb filter ya. Itu juga menjawab mengenal dispersi horn. Oke. Ini ada yang nanya dari gambar tadi untuk dB dari box atas sampai bawah apa beda? Pasti beda. Box yang paling bawah pasti harus lebih kecil. Nah, itulah kenapa Anda harus ngukur Line Array itu pakai multi mic, pakai mic-nya banyak. Ya, saya pernah lihat pengukuran di Jakarta yang ngukur namanya Bob McCarthy, itu dia adalah desainernya Mayer. Kebetulan saya dikasih kesempatan sama Kairos Multijaya, diketemukan beliau. Terus beliau itu ngukur XX1 dengan speaker Mayer Leon yang seri yang paling mahalnya Mayer. Di situ dia pakai 9 kiri 9 kanan. Itu dia bawa mic Artwork 9 biji. Dia bawa mic Artwork 9 biji dan mic-nya itu jaraknya sama diukur. Nah, dari situ dia adjust gainnya disamain dulu. Volume dari speaker atas sampai speaker bawah disamain dulu supaya rata dulu.
Karena tujuannya dari sound system ini adalah bangku depan sampai bangku belakang rata. Itu Pak Framudi Susanto untuk menjawab Anda. Nah, sekarang kalau Anda bikin custom box speakernya pasif, kan biasanya di paralel ada yang 4 box ya kan. Kan Anda sekarang kan bangga. Saya punya speaker 1 box 16 ohm. Saya main 4 box irit power. Ya, kalau Anda cuman punyanya boxnya cuman 8, gimana cara Anda adjustingnya? Susah. Yang depan pasti berisik, yang belakang biasa. Itu kalau saya ngomong. Nanti kalau Anda kecilin yang depan, kecilin yang 4 box ke bawah, tengahnya nggak dapet, kurang kenceng. Bingung kan Pak? Ya, itulah derita speaker pasif kalau dibuat linery. Harap maklum ya, namanya aja. Kenapa sekarang namanya aja ngakal-ngakalan, namanya aja Anda bikin custom. Kenapa sekarang banyak speaker sudah beralih ke speaker aktif? Karena itu yang dinamakan dengan, kalau Anda ikut belajar sekolahnya RCF ya kan ya, sekolah RCF Academy, ikut di website tuh. Mestinya tadi jam 4, tapi karena saya lupa janji online di sini, itu bisa belajar gratis. Pak Ilman, disebut linery itu idealnya berapa box yang digantung? Nah, kalau Bapak punya beli speaker yang bermerek, itu semua ada is fokusnya. Kalau Bapak beli RCF, saya bukan di endorse RCF karena saya kebetulan jual RCF. Di situ dilihat kalau Bapak jarak tembaknya 50 meter, pakainya berapa idealnya supaya rata SPL-nya. Kalau Bapak 100 meter idealnya pakai berapa? Bapak 30 meter idealnya pakai berapa? Di software is focus itu dijelaskan, dan softwarenya itu gratis. Kenapa speaker RCF linery jadi mahal? Karena apa? Karena R&D-nya dan bayar software itu mahal. Tuh jawabannya. Ya, ini sudah hampir 1 jam 60 menit saya selesaikan ya. Pak Tiang Jogja udah kejawab, Imron Habib udah kejawab. Ini Rizky Wicaksono. Pengaruh horn plastik aluminium pada Twitter gimana? Namanya horn ini bahannya beda-beda. Ada yang ngecor sendiri, ada yang dari plastik, ada yang dari dari wajan ya kan ya, dari wajan, pabrik wajan bentuk horn, pasti beda-beda frekuensi responnya. Untuk mengetahui mana yang bagus, karena Anda bikinan, Anda harus coba dulu. Kalau dikasih horn plastik gimana responnya di Smart Life, kalau dikasih horn besi gimana responnya, kalau dikasih horn cor-coran apa itu, aduh saya lupa lagi namanya, cor-coran yang itu loh, yang panas itu loh, yang itu yang warnanya putih itu loh, dicetak kayak talak gitu loh, terus dicat hitam. Nah itu begitu ya. Jadi horn pasti berpengaruh terhadap Twitter, karena ibaratnya sekarang suara saya seperti ini, tes sama saya suara seperti ini, tes loh, beda padahal hornnya pakai tangan ya. Jadi horn sangat berpengaruh. Terus nyambung ke cara linery lagi, dari Bandung hadir. Cara set linery itu apa perlu delay atau dibuat patokan 0 yang mana? Minta penjelasannya. Wah, ini tadi gain, ada yang berpatokan speaker itu gainnya yang di-adjust dari speaker atas sampai yang bawah, gainnya yang dimainin. Ada pabrikan yang berpatokan pakai delay, box atas berapa delaynya, box bawah berapa delaynya. Nah, masalah patokan ini yang susah. Karena apa? Karena posisi mikrofonmu untuk ngukur di mana posisinya. Nah, patokannya gimana? Tapi kalau saya selama nyeting linery, saya tidak pernah pakai delay antar per boxnya. Karena saya baca-baca literaturnya, saya belajar literaturnya, banyak pabrikan yang sudah meninggalkan delay untuk shading. Shading itu supaya suaranya dari atas sampai bawah ini sama ya, rata ya, itu bahasanya shading ya. Itu mereka sekarang pakai namanya gain, dB SPL-nya yang diatur untuk Pak Adi ya. Kalau saran saya jangan pakai delay Pak, karena kalau pakai delay Anda ngaturnya lebih susah, apalagi linery Anda custom. Wah, pakai delay susah ya.
Semoga menjawab Pak. Terus kemudian Naufal Hafi, Naufal ya kan ya, nanyakin masalah impedansi mikrofon. Apa bedanya? Kan ada mikrofon impedansinya 600, ada yang 400, ada yang 300, ada yang 150, ada yang 200 dan sebagainya. Apa pengaruhnya buat kekerasan suara secara sensitivity-nya dan sebagainya? Ini saya tadi sempat belajar sampean, karena saya buka buku primbon saya belajar, karena ini sebetulnya gini. Saya kasih kasus contoh aja ya, kasus contoh aja supaya Bapak ngerti. Saya di video saya ada juga compare antara mikrofon Proel DM585 sama Shure SM58 ya. DM585 itu impedansinya 400 menurut brosur ya. Sedangkan Shure SM58 menurut brosur itu impedansinya 150 ohm. Ya kan ya? Logikanya impedansinya kecil, otomatis suaranya lebih keras dong. Ya kan ya? Istilahnya kan begitu kan ya? SPL-nya naik dong. Misalnya contoh kayak speaker 8 ohm dibikin 4 ohm, speakernya lebih banyak, impedansinya lebih rendah, otomatis kan lebih misalnya speaker lebih banyak lebih kenceng dong logikanya. Tapi kan kalau impedansinya speaker 4 ohm sama impedansi speaker 8 ohm, SPL-nya pengaruh nggak sebetulnya? Nggak pengaruh. Berarti itu dijelaskan bahwa impedansi tidak mempengaruhi sensitivity ternyata. Ya, sekali lagi ya Pak ya, saya ulang ya, impedansi tidak mempengaruhi sensitivity karena ini dijelaskan di speaker komponen juga. Anda punya speaker RCF, misalnya beli RCF 8 ohm sama RCF yang 4 ohm atau sama RCF yang 16 ohm, impedansinya SPL-nya sama. Itu ada di video saya compare tweeter PD CD1N yang antara 8 ohm sama 16 ohm. Sama Pak, kerasnya Pak. Ya, itu menjawab pertanyaan Bapak Noval. Terus Pak Bambang dari Tuban nanya, subwoofer apa yang cocok untuk indoor? Dan berapa banyak? Kalau saya ngomong namanya speaker di indoor, subwoofer apa yang cocok? Menurut saya semua subwoofer cocok Pak, tergantung pemakaian. Baik lagi pertanyaan ini seperti yang ditanyakan di kemarin waktu kita live, bahwa speaker kalau Anda buat live mending beli yang direct, jangan beli yang muter-muter boxnya. Karena apa? Kalau yang boxnya muter-muter seperti CLA dan sebagainya, bassnya ini gaung gitu loh. Kalau bassnya gaung ya istilahnya apa ya, waktu Anda pakai live itu agak susah nyetingnya karena bassnya gaung gitu loh ya. Jadi kalau speaker apa aja cocok kok Pak, semua speaker bisa di setel. Terus yang pertanyaan terakhir adalah dari Aditya Soul Organ, nanya masalah sampling rate ya. Sampling rate semakin tinggi itu ibaratnya Anda masak ya, misalnya contoh Anda masak, Anda nyaca bawang pre. Kalau Anda pakai 48 kHz berarti pesonya 48. Kalau pakai 96 kHz pesonya ada 96. Hasilnya pasti lebih halus yang 96. Saya kasih penjelasan yang simpel aja, bahasa sehari-hari supaya Anda jelas. Ya kan ya, itu masalah sampling rate. Terus kemudian Bapak Novel, motor nuwun bos penjelasannya. Waduh, berarti udah jelas ya Pak ya. Jadi Shure aja yang 150 ohm boleh dibuka di website. Tadi saya sampai cek, tak kira Shure itu 600 ohm, ternyata 150 ohm. Jadi boleh dibuka. Itu dia impedansinya kecil, tapi dia buka gainnya harus lebih gede daripada Proel DM585. Berarti itu tidak mempengaruhi sensitivity impedansi. Ya Pak ya. Sekarang Bapak Abbas Al, ada penjelasan tentang box subwoofer yang paling bawah dihadapkan ke belakang. Pernah lihat Melodia perform di Lamongan, box sub yang paling bawah dihadapkan ke belakang. Oke, itu namanya sistem kardioid Pak. Sistem kardioid jadi begini Pak Abbas ya. Jadi subwoofer itu semakin low frekuensi, subwoofer kan low frekuensi,
Semakin low frekuensi itu behaviornya adalah omnidirectional. Omnidirectional itu kayak begini Pak, saya gambarin Pak supaya Bapak ngerti. Ini boxnya, ini lingkarannya, ini Pak. Silau men, ini box speaker omnidirectional ini seperti polar pattern mikrofon kondenser omnidirectional. Nah, ngerti ya Pak ya? Nah, kalau Anda omnidirectional berarti apa? Panggungnya Anda terdengar suara bass, bocor ke belakang suaranya. Karena omni itu tadi ya Pak ya. Nah, speaker itu dibalik, itu buat acara mengcancelkan. Supaya panggungnya Bapak ini tidak termasuk bassnya banyak. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi set feel Bapak, akan mempengaruhi monitor Bapak, sehingga mic-nya Bapak gampang feedback ngangung gitu Pak. Ya, itu dibalik ada satu box ya. Jadi kalau dibalik namanya satu box itu bukan speakernya tambah keras, tapi itu cuman mengurangi suara bass di panggung Pak. Itu jawabannya untuk Bapak Abbas Al. Oke, ini Pak Anjas Bosbil, boxnya Wijaya Musik Prambon yang custom F-Watt di pasif 3W apa main by M? Wah, enggak tahu Pak ya, ditanyakan sendiri Pak. Saya enggak saya enggak pernah tahu, enggak pernah dengar dan sebagainya Pak. Tanya sendiri ya Pak ya sama Wijaya Musik, jangan tanya saya. Saya bukan dukun, bisa lihat langsung Pak. Bapak Edward Tatengkeng. Bapak Edward Tatengkeng, Tomohon Manado hadir ya, terima kasih Pak. Bapak Naufal nanya, oh ya bos, aku mau nanya lagi, apa bedanya dBFS dan dBu sama bos? Ya itu cuman satuan dB lah. Kalau dBu itu 0 dB kalau nggak salah, dBFS itu 0 dB kalau nggak salah, dBu itu kayak minus, kayak kamu lihat dia di X32 di levelnya yang di meteringnya sebelahnya layar itu kalau nggak salah itu dBFS ya, itu aja. Itu cuman masalah satuan lah, kayak orang Amerika pakainya inch, orang Asia pakainya sentimeter. Nah kayak gitulah Pak. Itu menurut saya jangan terlalu dipikirin Pak. Kalau kecuali Anda buta warna. Kalau Anda buta warna, Anda lihat angka, beda ceritanya. Kalau saya nggak buta warna, saya cuma melihat sinyalnya hijau sama orange saja ya, untuk Pak Naufal ya. Jadi itu jangan dipikirin Pak, masalah satuan itu Pak. Itu istilahnya sentimeter sama inch. Terus kemudian kalau berat badan kita pakai kilogram, orang bule pakainya pounds. Nah itu aja lah Pak ya. Kalau saya lupa antara dBFS atau dBu karena saya nggak pernah mau ngafali sepele gitu. Saya cuma lihat lampu aja. Oke, semoga jelas. Pak Asam Ari, ketika mixing yang benar fader di 0 apa mentok lalu buka gain atau fader dimentokin? Nah ini kemarin saya jelasin juga masalah gain struktur ya. Yang benar adalah satu, pada waktu Anda cek sound ya kan ya, waktu Anda cek sound, bukan pada waktu main ya, pada waktu cek sound. Saya ulangi lagi, misalnya Anda ngomong pakai mikrofon ini, tes, halo, Anda teriak-teriak atau Anda ngomong pelan, Anda tekan solo, di situ sinyalnya hijau atau orange satu, nggak ada masalah ya kan ya, nggak ada masalah. Saya bilang gitu, orange satu nggak ada masalah. Nah di situ berarti gainnya mic Anda sudah benar. Nah kalau kurang keras ya fadernya yang didorong naik ke atas Pak, gitu ya, didorong naik ke atas. Itu menjawab pertanyaan Pak Asam Ari. Nyambung pertanyaan Pak Abbas bos, kalau box subwoofer yang dibalik ke panggung, polarity-nya dibalik atau gimana? Polarity-nya, wah ini kalau dijelasin untuk nyoba itu polarity-nya dibalik bos ya, polarity-nya pasti dibalik polarity-nya. Tapi itu pakai smart live. Saya sih terus terang nggak pernah kayak dibalik-balik gitu ya. Karena apa? Karena
saya ini jarang pakai speaker pasif soalnya. Saya itu lebih sering pakai speaker aktif kalau ngukur. Kalau dipakai di RCF itu kalau mau kardioid tinggal tekan tombol kardioid, dia sudah langsung otomatis, bos. Ya. Tapi itu sebetulnya dibalik polaritinya. Verdinho Idola Proson 0 dBu sama dengan 18 minus 18 dBf. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas informasinya. Sekali lagi saya nggak pernah mau ngilingin daripada capek. Karena apa? Karena ya lihat lampu aja kalau saya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Terima kasih loh bos dibantu. Bapak Nefri Mokodongan numpang tanya bos, frekuensi low mulai dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Begitu juga mid high mulai dari frekuensi berapa sampai berapa. Terima kasih Nefri. Nah sekarang frekuensi low mulai berapa sampai berapa itu saya nggak bisa jawab pak ini pak. Terus mid berapa sampai berapa saya nggak bisa jawab juga pak. High berapa sampai berapa nggak bisa jawab juga pak. Karena apa? Karena saya nggak tahu bapak pakai speaker berapa inch. Contoh kalau bapak pakai speaker Twitter 1 inch misalnya, bapak harus lihat dia speaker 1 inch itu, Twitter 1 inch itu dia frekuensi responnya berapa. Contoh misalnya bisa 1 kilo sampai 20 kilo misalnya. Saya tidak pernah mau di-cut 1 kilo, pasti jebol pak Twitter Anda pak. Saya akan cut maksimum 2 kilo pak. Nah tapi baik lagi, ini apakah nyambung dengan speaker middle Anda? Kalau speaker middle Anda misalnya speaker middle-nya 15 in yang karakternya subwoofer misalnya, dia cuma bisa sampai 1,5 kilo misalnya atasnya. Low pass filternya cuma bisa sampai 1,5 kilo, dia roll off. Ya otomatis Twitternya saya turunin pak 1,5 kilo supaya supaya nyambung pak suaranya, frekuensinya nggak ada yang hilang ya. Semoga jelas. Ngadep kamera atau bos namanya penjelasan. Bos ini saya pakai dua, satu pakai iPad, satu pakai handphone. Yang di iPad ini saya cuman baca pertanyaan Anda untuk buat live. Yang di iPhone sebelah kanan saya itu saya pakai buat rekam karena ada permintaan dari YouTube untuk YouTube live. Nah YouTube live itu harus punya subscriber 1000. Nah subscriber saya nggak ada 1000. Caranya tak rekam nanti tak upload di YouTube gitu loh bos. Sorry ya bos Aka, bukan nggak menghargai ngelihat orang, tapi ya ini untuk untuk supaya di YouTube juga ada permintaan juga. Sorry ya. Kok ada channel YouTube, ingin lihat koleksi video tentang sound system, ada namanya Maestro Musik Surabaya ya. Oke, ini sudah 58 menit, 2 menit lagi 1 jam saya akhiri karena ntar nggak gitu penduduknya bosen. Jadi ini saya akalin Pak Aka, ini ya saya tunjukin ya. Lo nganggut mana HP saya ini? Ini lo HP saya, lihat ya. Ini lo HP-nya saya ngerekam ya. Jadi supaya pakai buat YouTube. Sorry ya bos ya, bukan nggak menghargai orang ngomong kok nggak ngelihat orang ya. Ya itu. Ya kurang 1,5 menit lagi saya akhiri. Kalau yang mau nanya terus pertanyaan yang ada di itu saya Asam Ari. Untuk video PD 155 sampai itu amannya di draw berapa sampai berapa, atasnya juga pakai slope apa. Ya itu nanti dilihat Pak frekuensinya berapa. Kalau PD 1550 dibuat subwoofer misalnya Pak ya. Kalau saya pakai subwoofer PD 1550 kalau nggak salah, saya lupa ya Pak ya detailnya ya. Ya saya bawahnya saya cut 40, atasnya saya cut 90. Pakai slope apa? Tergantung. Saya pasti slope-nya 24 dB. Antara Linkwitz Riley atau BW. Saya nggak pernah pakai all pass, saya nggak pernah pakai bell, nggak pernah pakai macam-macam. Kalau nggak LR ya BW saya pakai. Nah nanti tinggal dilihat ya. Kalau saya pakai BW misalnya Anda diskotik buat supaya bassnya, karena BW Butterworth itu antara perpotongannya itu turunnya itu
kalau nggak salah cuman minus 3 dB ya. Slope-nya turun ini loh, ini kalau begini slope ya, ini jaraknya ini kurang salah kalau nggak salah 3 dB, tapi kalau LR itu sekitar 5-6 dB. Jadi kalau pakai BW, kalau buat diskotik saya pakai BW, tapi kalau saya buat gereja yang soft-soft saya pakai LR. Itu Pak Asamari. Udah ya, see you besok. Apa namanya, supaya besok lagi ada sudah 1 jam. Terima kasih sudah online sama saya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa saya jawab, dan Anda yang sudah nanya bisa puas dengan jawaban saya. Saya nggak mau bilang salam audio, salam corona daripada nganggur. Oke, see you.